Hari ini kita bersama-sama sebagai satu keluarga Paroki Bunda Hati Kudus mau bersyukur atas kesediaan dari para ibu, para KRI di paroki kita yang memberikan dirinya untuk melayani gereja dan masyarakat. Hari ini juga kita bersyukur karena mereka akan dilantik secara resmi sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Paroki Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Mari kita berdoa dalam Ekaristi ini sesuai dengan tema hari ini. Tuhan mengajak kita menjadi hamba yang setia. Setia dalam perkara yang kecil supaya bisa setia juga dalam perkara besar. Ini tidak selalu mudah, karena itu mari kita merendahkan diri di hadirat Tuhan dan mohon ampun kepadanya. Kini kita akan mengikuti upacara pelantikan Dewan Pengurus Cabang dan Ketua Ranting Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran yang akan dipimpin oleh Ibu Paula Nana Mutia selaku Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Untuk Ibu Paula Nana Mutia kami persilakan. Kepada umat yang terkasih dalam Kristus, dengan ini kami mohon izin untuk dapat melaksanakan upacara pelantikan Pengurus Cabang dan Ketua Ranting Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran periode 2022 sampai dengan 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya, Paula Nana Mutia, selaku Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bunda Hati Kudus Jakarta, dengan ini melantik Florence Buaya, Sekretaris 1, Enika Ernie, Sekretaris 2, Yuliana Munanda, Bendahara 1, Teresia Damayanti, Bendahara 2, Lucy Tanuwijaya, Ketua Bidang Organisasi, Marcel, Anggota Bidang Organisasi, Hani Gunawan, Ketua Bidang Kesejahteraan, Helena Syuha, Anggota Bidang Kesejahteraan, Maria Megasari, Anggota Bidang Kesejahteraan, Kurniawati, Anggota Bidang Kesejahteraan, Lami Teresia, Ketua Bidang Pendidikan, Joy Johnson, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, Terry Taliana, Anggota Bidang Hubungan Masyarakat, Teresia Teniawati, Anggota Bidang Hubungan Masyarakat, Liani Virginita, Ketua Bidang Usaha, Trace Tuedan, Anggota Bidang Usaha, Ire, Ketua Ranting Renate, Happy Zulaidi, Ketua Ranting Elizabeth, Rika Chu, Ketua Ranting Jacinta, Nelly Widanisi, Ketua Ranting Margareta, dan Kristina Rupaya, Ketua Ranting Gisela. Kami, pengurus cabang dan pengurus ranting Wanita Katolik Republik Indonesia Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat berjanji untuk 1. Melaksanakan tugas kepengurusan Wanita Katolik Republik Indonesia menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga dan strategi kerja yang ditetapkan Kongres ke-20 tahun 2018. Kedua, senantiasa berusaha menjaga dan membela harkat dan martabat manusia serta berusaha meningkatkan kualitas anggota
paroki dan masyarakat luas, sesuai kebijakan wanita Katolik Republik Indonesia, yang dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita wanita Katolik Republik Indonesia. Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, hayatilah jabatan yang Anda terima ini seperti Paus Fransiskus selalu katakan, segala jabatan adalah panggilan untuk melayani dalam paroki dan masyarakat, melayani sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan. Terlebih bagi Anda sebagai wanita yang bekerja sama dengan kaum pria mewujudkan martabat manusia yang seutuhnya, sebagai ibu yang mendidik dan membimbing anak-anak supaya menjadi tunas-tunas harapan masa depan gereja dan masyarakat, tapi juga menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang melayani demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kesejahteraan seluruh umat manusia. Dengan semangat ini, mulai sekarang laksanakanlah tugas pelayanan Anda. Mari kita mohon berkatnya. Tuhan bersamamu Dan bersama Tuhan yang setia membimbing dan menyertai para ibu dalam tugas panggilan berutusan yang diterima sebagai anggota Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Ya Allah, Engkau yang telah memulai, semoga Engkau yang membimbing dan menyempurnakannya. Ya Allah, Engkau sumber kesetiaan, dampingilah putri-putrimu yang telah menerima panggilanmu untuk setia dalam segala keputusan, setia dalam hal-hal kecil, guna terwujud kemuliaanmu di tengah keluarga, masyarakat, dan paroki. Berkat Allah yang Maha Kuasa kiranya berlimpah atas Anda sekalian, terutama untuk para keluarga juga, suami dan anak cucu yang mendukung pelayanan dan perutusan Anda. Berkat Allah yang Maha Kuasa kiranya selalu melimpah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kini akan direcikan air suci. Semoga bagaikan embun surgawi selalu menyegarkan dan membimbing para ibu, para saudari terkasih dalam tugas pelayanan sehari-hari.
kita tadi telah menerima berkat dan penuh dengan doa-doa. Semoga kita dapat melaksanakan tugas kita sesuai dengan kita. Marilah kita mulai dengan kami persilakan Ketua Cabang untuk menyampaikan sepatah dua kata. Selamat malam Pastor, Dewan Pleno, Ibu Cabang dari Kanan Barat 1 dari Maria Bunda Perantara, juga kepada ibu-ibu semua anggota WKRI Cabang Bunda Hati Kudus Kemangkuran. Terima kasih telah sudah melaksanakan upacara pelantikan sudah selesai, berjalan dengan baik dan lancar. Semoga di kedepannya kami dapat dukungan dari DPK dan Pastor Paroki untuk bekerja lebih maju dan bisa bekerja sama dengan kategori yang lain. Dan sukses selalu untuk anggota BK semua. Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Ini kami persilakan Pastor untuk menyampaikan pesan untuk kami semua. Ya, tadi di gereja udah banyak sebetulnya ya. Nah, karena juga temanya bagus sekali. Ya, tidak ada hal yang kebetulan. Temanya hari ini adalah tentang kesetiaan dan kesetiaan dalam mengabdi Tuhan dengan menggunakan kemampuan dengan bijaksana untuk saling melayani. Baik, mungkin saya sampaikan satu hal saja. Tadi saya tidak sampaikan sana karena banyak juga bukan WKRI. Nah, tadi Ibu Ketua, Ibu Nana sudah katakan ya supaya semakin berkembang. Kali lalu juga waktu pergantian pengurus banyak katakan susah dari anggota, terutama anggota-anggota yang muda. Untuk ini mungkin saya kutip dari kata-kata dari Mother Teresa, Santa Teresa dari Calcutta. Kenal? Kenal nggak? Teresa Calcutta. Kenal kan? Nah, Teresa dari Calcutta waktu beliau memulai karya pelayanannya dengan yaitu Susah-susah Putri Cinta Kasih dan kemudian berkembang Putri Cinta Kasih. Awalnya susah sekali. Beliau dapat tantangan, tidak diterima, dan juga anggota sedikit yang bergabung. Tapi kemudian pesan dari Bapak rohaninya. Kata-kata ini mungkin kita pegang dan kita laksanakan kalau mau supaya WKRI makin eksis, makin berkembang dan bisa mencari orang ya, perempuan-perempuan muda di paroki kita. Kata-katanya indah begini. A good work is more powerful than 1,000 words. A good example more louder than 1,000 sermon. Artinya itu apa? Perbuatan baik itu lebih apa? More powerful, ya. Perbuatan baik itu lebih kuat, lebih kuasa daripada 1000 kata-kata. Dan yang kedua, contoh yang baik itu lebih kuat daripada 1000 khotbah atau homili. Mungkin dijadikan pegangan untuk kita. Kalau WK mau semakin eksis, mau semakin berkembang, apalagi ibu pasti ingat ya dulu ya bagaimana. Saya ingat oma saya, ibu saya di sini waktu kerja di sini semua dengan segala kesederhanaan dan keterbatasan, tapi selalu guyup, selalu bekerja sama dan saling mendukung, menyumbangkan segala talenta. Misalnya dulu mama saya dikenal Tante Donat, karena mama punya keahlian bikin donat ya, dan selalu mau berbagi pada orang-orang, berkumpul bersama-sama. Nah seperti itu ya, jadikan perbuatan baik kita, biarpun kecil, ini lebih kuat daripada 1000 kata-kata. Jadikan juga contoh yang baik dari ibu-ibu wanita Katolik RI di cabang
Bunda Hati Kudus ini, maka ini lebih lebih kuat dari 1000 khotbah atau homili yang disampaikan di gereja. Jadi intinya ialah laksanakan perbuatan baik. Jadi contoh yang baik ini akan menjadi banyak orang. Contoh juga terakhir, saya ingat kata-kata ini waktu kami mulai karya misi di Kepulauan Fiji. Waktu MPC waktu itu baru dikenal, baru satu dari Indonesia itu Pater Lambert Somar. Tapi Pater Lambert selalu ingat kata-kata dari Bunda Teresa ini. Kami tidak banyak ngomong, tidak banyak ceramah atau apa, tapi lewat pekerjaan sehari-hari. Beliau dengan menolong orang-orang sakit. Cimeli pernah naik ke sana ya. Beliau pernah menolong orang-orang sakit, dan saya diberi tugas kunjungan keluarga. Lewat perbuatan sehari-hari, paroki ini berkembang. Saya pernah salam sama Bunda Teresa. Saya Bunda Teresa juga pernah sekal betah. Ya. Dan sekarang paroki MSC di Kepulauan Fiji dan tarekat MSC dengan PBHK berkembang, banyak calon-calon juga lokal dan semua. Jadi mungkin kita jadikan semangat ini. Bisa? Bisa. Mana ada nggak bisa untuk PKRI ya? Itu mari kita sama-sama lanjutkan ini. Mungkin Repo bagi pendidik kategorial mungkin menyampaikan 1-2 kata-kata. Beliau hari ini baru saja tadi hadir untuk launching di hidup. Romo Andreas, Ibu Bapak, Saudari-saudara, selamat malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu nih untuk yang dilatih hari ini. Mana mereka? Jawab diri. Ya, ini wajah-wajah yang luar biasa ya. Lagi berikan tepuk tangan yang mulia untuk mereka. Terima kasih atas kesediaan Anda semua yang telah mau terlibat untuk tentang hari ini. Saya coba mengatakan begini, akhirnya gitu ya. Akhirnya. Kenapa kata akhirnya ini? Karena dinamika yang kita lewati sampai dengan hari ini itu luar biasa ya. Dari teman-teman yang tidak mau menjadi mau gitu ya. Yang tadinya takut menjadi berani. Itu hal yang luar biasa yang saya lihat. Makanya waktu itu pas ada pemilihan saya juga hadir di sini, dan saya pernah mengatakan begini, bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada yang kebetulan. Selalu kita tempatkan dalam konteks rencana Tuhan. Karena itu siapa yang dipilih itu, ya itu merupakan rencana dari Tuhan sendiri ya. Lepas bahwa kita punya kelemahan dan kelebihan, tetapi Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang ikut terlibat dalam karya penyelamatan hal di tengah-tengah dunia ini, secara khusus sebagai PKRI ini ya. Luar biasa kalau lihat pakai seragam-seragam ini kan memang kelihatan ini luar biasanya itu ya. Nah karena itu seperti tadi Romo Andreas katakan juga, saya ingin menegaskan juga bahwa kelompok kategorial itu di paroki itu dia mewarnai kehidupan paroki ya. Maka segala bakat, kemampuan dan talenta itu hendaknya menjadi bagian dalam proses pelayanan kita di sini. Itu bukan hanya sekedar kita pintar, tapi juga kepribadian kita. Karena dalam rangka tadi itu ya, untuk mewarnai kehidupan beriman di gereja, maka gereja itu memfasilitasi ada yang namanya kelompok-kelompok kategorial supaya hidup beriman umat itu semakin bertumbuh berkembang dan akhirnya memajukan kehidupan iman di tengah-tengah gereja kita. Nah itu karena itu sekali lagi hal ini yang perlu selalu kita renungkan. Setiap kelompok-kelompok kategori itu memiliki misi spiritualitas yang mereka hayati, mereka hidupi, ya. Dan itulah yang menjadi cerminan dari hidup mereka itu. Nah karena itu tentunya dari kelompok WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia, yang ya sifatnya nasional gitu ya, juga harus menyadari bahwa bukan hanya terbatas pada kelompok yang namanya komunitas, tapi juga dia adalah ormas ya, tahu ya itu. Jadi yang diakui oleh sebetulnya negara gitu. Karena itu
tindakan, perbuatan ibu-ibu ini harus juga mencerminkan wajah gereja kita, wajah gereja Katolik dimanapun ibu-ibu itu berada. Ya, itu cerminan. Ya, kenapa? Karena Anda semua yang memang terlibat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah negara kita ini. Karena itu bukan membawa misi pribadi, ya, bukan membawa misi pribadi, tapi membawa misi gereja, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kita dengan orang lain. Nah, hal ini harus selalu disadari. Maka tindakan, perilaku kita harus disesuaikan dengan misi itu. Kita tahu bersama, misinya sudah jelas ya, PKRI. Karena itu harus berjalan terus dengan misi itu. Karena itu kami tentunya saya Romo Andreas ya sebagai materi tugas kami di sini sangat mendukung karya-karya itu ya, dan tentunya kita harus berkolaborasi, bukan sendiri-sendiri. Ya, saya masih ingat juga waktu ketua DPD yang datang di sini waktu pemilihan itu, dia juga menegaskan pentingnya kerjasama, pentingnya kolaborasi dengan pastor paroki yang ada di sini dan juga bersama dengan dewan. Ya, kenapa? Ini misi gereja. Karena itu tidak ada yang namanya tindakan ataupun kegiatan yang kami tidak tahu. Harus tahu gitu, minimal memberitahu gitu ya. Bahkan gereja pun kita DPH khususnya yang diberikan kewenangan mendukung. Misalnya kalau ada hal-hal yang membutuhkan pendanaan segala macam itu kan gereja tetap. Tapi bersyukurlah selama ini kan kita masih didukung kemandirian gitu ya. PKRI kan selalu mandiri, gitu, kemandiri sendiri. Tetapi mengusahakan segala sesuatu ya sendiri, dan puji Tuhan selalu adanya umat yang membantu. Saya kira itu, dan tentunya terima kasih atas kesediaannya, atas keterbukaannya selama ini dalam proses persiapan hingga pelantikan hari ini. Dan juga teman-teman dari WKI yang lain yang datang dari Cideng, saya lihat ini ada ketuanya Bu Ane. Dari mana lagi nih? Kampung dulu ya, nggak ada ya? Dan yang lain. Gitu. Karena itu sekali lagi terima kasih, dan mari kita selalu berkolaborasi. Dengan kita kompak berkolaborasi, maka toleran kita akan semakin kuat. Sampai itu saja, dan terima kasih. Tuhan memberkati. Sebelum kita makan malam, ada yang kami harapkan dari sesepuh kita yang sudah berkecimpung sekian puluh tahun di BHK sebagai anggota dan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia. Kini yang kita tidak pernah dengar suaranya, hanya rajin hadir kalau ada kegiatan. Kami silakan Ibu Ruswianto. Saya minta ibu-ibu nggak pernah dengar kita dengar suaranya. Yang selalu mendukung WKRI BHK. Sebelumnya mohon maaf, saya sebetulnya sudah siap dengan seragam, tetapi begitu saya pakai, saya naik mobil dan bisa tidak jadi Romo Andreas, kita menghormati, kami cintai ibu-ibu wanita Katolik yang kami hormati, kami sayangi, kami cintai yang luar biasa malam hari ini, karena dapat saya nikmati hari ini ada pengurus baru, dan saya dihadirkan dengan Ibu Meli. Dulu beliau ini juga pasangan saya jadi ketua pada tahun 83-86. Meli, saya dan Bu Ahmed menjadi ketua dan wakil ketua 1 dan 2. Nah, saat ini Bu Agnes kok tidak diundang, saya juga nggak ngerti.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan undangan yang telah diterima kami berdua, bahwa merupakan suatu kehormatan bagi kami masih dianggap sebagai sesepuh, walaupun kami tidak bisa membantu segala sesuatu saat ini karena kondisi pandemi ini boleh dikatakan susah untuk mencari waktu untuk bertemu dengan teman dan kawan. Saat ini juga kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena masih ada juga ibu-ibu yang masih sanggup menjadi ketua cabang. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Hanya di saat pandemi, ibu-ibu banyak kesibukan, banyak kesulitan, mungkin waktu juga sulit, tetapi masih ada, sehingga saya tadi kagum dengan adanya 30 anggota ibu ya, yang mau menjadi pengurus cabang pada periode ini. Saya sungguh salut kepada pimpinan yang lalu, Ibu Tris, di mana beliau telah membina calon-calon yang kemarin-kemarin itu sudah dipersiapkan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Lili, silakan. Terima kasih. Selamat malam semua. Saya nggak bisa bilang apa-apa banyak-banyak. Pastor sudah menyampaikan bagus khotbah tadi. Ibu Rusdianto ini juga salah satu rekan. Tapi di atas kita juga masih ada yang lebih sepuh lagi. Saya ingat Ibu Lili Gasali. Ibu Suhendra sudah almarhum, mungkin kita bisa bawakan dia. Kita bersyukur yang anaknya Ibu Susi ikut di seksi pendidikan tadi saya dengar. Saya berharap juga seperti Pastor Andreas katakan tadi, betul sekali, lakukan saja yang baik-baik dan semua akan mencontoh dengan bekerja sama dengan semua orang. Lakukan yang baik, semua akan mengikuti berbuat yang baik. Ini ketika tadi Pastor bilang Mother Teresa, saya pernah berkunjung menyalami Mother Teresa. Ketika saya tanya, Mother, kenapa bisa begitu banyak orang langsung berkegiatan seperti Mother di mana-mana? Terus dia bilang apa? Just do and everybody will follow. Itu saya ingat sampai sekarang. Jadi sama seperti yang Pastor Andreas katakan tadi. Lakukan saja, nanti semua orang akan ikuti kalau itu perbuatan yang baik. Jadi saya berharap pengurus dengan semua anggota PKRI cabang Muda Kudus ini akan bisa lebih berkembang lagi dengan mengajak para orang berbuat baik, berbela rasa, dan juga kalau perlu seksi pendidikan ada macam-macam cara untuk meningkatkan keterampilan sehingga bisa mendukung usaha-usaha kecil dari para anggota ataupun orang-orang lain yang bisa dibantu. Misalnya dengan SPSE ya, bisa berkolaborasi mengusulkan siapa-siapa yang bisa didukung untuk ikut kursus-kursus gratis. Pada saat ini misalnya Badan Amal Kasih Katolik bakat mendukung kegiatan yang namanya Sudu Kencana. Apa itu kegiatannya? Beberapa ibu diusulkan oleh SPSE untuk didaftarkan ikut lomba atau ikut latihan memasak yang diajarkan oleh Master Chef selama berapa hari, gratis karena dibayarin oleh timnya, oleh panitianya. Nah seperti itu. Ada juga banyak yang cara-cara lain untuk menambah pengetahuan dan berusaha kecil. Yang saya kira itu baik. Tadi saya juga lihat bunga-bunga bagus di gereja. Itu juga buah tangan dari keterampilan dan cinta dan terima pesanan bunga. Ya, begitu aja. Ya, saya cuma sampaikan semangat dan terima kasih masih bisa mengembangkan wanita Katolik cabang Bunda Hati Kudus. Terima kasih.